Assalamualaikum, selamat pagi. Wah, nggak kerasa ya Kak, kita sudah hampir 1 minggu menjalankan ibadah puasa. Nah, semoga teman-teman selalu bersemangat dalam beraktivitas dan bekerja di bulan Ramadan ini. Berjalanlah dengan rendah hati, berbicara dengan sopan, berlaku ramah, berdoa dengan serius. Semoga Allah memberkahi dan melindungi kita. Amin. Selanjutnya, marilah kita saksikan kultum pagi yang akan dibawakan oleh Ustadz Aji Damanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita menjalankan puasa, kita selalu sadar bahwa kita sedang menjalankan puasa. Oleh karena itu, inti terpenting dari kita melakukan ibadah hidup di dunia ini adalah kita menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah ibadah. Kita menyadari bahwa Allah bersama kita. Dalam surah Al-Hadid disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Bahwa Allah itu selalu bersama kita. Bahwa Allah itu selalu melihat tingkah laku kita. Tetapi seringkali manusia itu kemudian tidak menyadarinya, bahwa Allah di sampingnya, bahwa Allah bersama kita. Ketika kita tidak menyadari bahwa Allah bersama kita, maka yang terjadi adalah kejahatan-kejahatan. Nah, puasa ini dalam konteks melunakkan hati kita, melatih sensitivitas kita, intuisi kita, bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian menghayati, menyadari kehadiran Allah bersama kita. Jadi wa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kita berada. Nah, ketika kita puasa, mulai dari sebelum subuh kita kemudian sholat, kita kemudian sahur, itu sudah menyadari. Nanti kemudian kita beribadah sehari, kemudian kita sholat duhur, nanti jam 2 kita melihat jam, kita belum makan. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita sedang melaksanakan ibadah. Jam 3 mamanya, ibu kita, istri kita sudah mulai masak di dapur, kita juga belum makan. Kita masih stay di dalam keyakinan kita bahwa kita sedang beribadah. Karena kita sedang beribadah, kita sedang menyadari kehadiran Allah di dalam diri kita, di dalam dunia kita. Maka kemudian kita menjaga komitmen ini dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak puasa kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu jadi tidak akan peduli terhadap hambanya, terhadap makan minumnya, terhadap dia meninggalkan makan minumnya itu ketika dia masih melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi Allah tidak akan menganggap puasa dia, tidak akan menganggap dia meninggalkan makan dan minum. Kenapa? Karena dia masih berkata-kata yang kotor. Nah, puasa itu melatih hati kita, membersihkan hati kita. Karena hati itu adalah tempat kita bertanya, tempat kita mencari fatwa. Jadi selain Al-Quran, hadis, kemudian fatwa-fatwa ulama, kita mencari kebenaran itu dengan bertanya kepada hati kita. Suatu saat itu ada sahabat namanya Wabisoh. Wabisoh ini tengok-tengok gitu istilah bahasa Jawanya di depan masjid. Nah, dia itu sedang gelisah gitu. Maka kemudian didatangi oleh Rasulullah. Ya Wabisoh, istafti nafsak, istafti nafsak, istafti nafsak. Mintalah fatwa kepada hatimu, mintalah fatwa kepada hatimu. Kenapa? Karena al-birru matma'anna ilaihil qalbu wal ismu mahaka fil qalbi wa taraddada fis sadri. Karena kebajikan itu, hal yang baik itu akan menenteramkan hati kita. Dan apa-apa yang tidak baik, kejahatan macam-macam
itu haka fil qalbi, membuat hati kita rumpek gitu, membuat hati kita itu sumpek, wa taraddada fil qalbi, dan menjadi kita itu berdetak, jantung kita itu deredeklah dalam bahasa Jawa. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa memberikan atau meminta fatwa kepada hati kita ketika hati kita kotor? Makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati itu memaparkan dengan sangat baik. Nah, dalam konteks puasa ini itu membersihkan hati kita, melatih hati kita supaya tetap bersih. Kalau hati kita bersih, maka kemudian ketika kita ada masalah dan lain sebagainya, kita minta fatwa kepada hati kita tadi yang katanya tidak pernah berbohong, itu akan mudah saja hati kita memberikan solusi dalam problem kehidupan kita. Bukan hanya otak kita, tetapi hati kita, dan itu akan menenteramkan hati kita. Makanya dalam ayat lain Allah berfirman, Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati yang tenang itu bisa memberikan solusi kepada orang lain. Hati yang tenang, yang bersih dari iri hati, sombong, hasad, hasud, dengki, itu ketika ada orang lain datang minta fatwa kepada kita, maka hati kita lah yang bergerak, kita empati kepada mereka. Tapi kalau hati kita panas, hati kita penuh dengan penyakit, hati kita keras gitu, jangankan orang lain, itu memberikan fatwa kepada diri kita sendiri, itu juga salah. Hatinya dipenuhi dengan iri. Ketika orang lain menerima rezeki dari Allah, kita menjadi iri. Ketika kita memperoleh nikmat, kita menjadi sombong. Sehingga yang keluar dari diri kita, perbuatan-perbuatan kita, itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang justru menyakiti orang lain, bahkan menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena itu, dengan puasa ini kita harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk mengecas hati kita, untuk membersihkan hati kita. Dalam bahasa Imam Syafi'i ya, hati yang kotor itu atau hati yang penuh maksiat itu maka cahaya Allah itu la yuhdalil as, tidak akan memberikan cahaya, tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang hatinya kotor. Menurut Bimbo, hati itu adalah cermin. Kalau kita jauh, dia juga jauh, kita akan dekat, kita juga dekat. Ketika dia kotor, itu tidak akan bisa bahkan mengenali wajah kita sendiri. Maka hati yang bersih itu tidak hanya memancarkan cahaya kepada orang lain, tapi juga mampu memberikan gambaran kepada diri kita ketika dia bercermin. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, kerapian yang ada dalam diri kita, itu terpantau oleh cermin yang jernih. Begitu pula hati kita, ketika hati kita jernih, maka orang lain itu akan melihat kita sebagai cermin. Lihat si fulan, dia rajin beribadah, perbuatannya bagus, dia cerdas dan lain sebagainya. Itu menjadi cermin bagi orang lain. Ketika orang menasihati anaknya, maka dia bilang, seperti si fulan itu, dia orang yang baik kepada orang tuanya, dia baik pada tetangganya dan lain sebagainya. Dan itu adalah ciri dari hati yang bersih. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, marilah kita gunakan puasa ini sebaik-baik mungkin untuk mengasah hati kita, untuk membersihkan hati kita dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat, dengan selalu berzikir kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki intuisi yang baik untuk mengenali kejahatan, untuk melakukan kebaikan. Hati kita menjadi tenang, bukan hanya memberikan ketenangan pada diri kita, tapi juga memberikan ketenangan pada keluarga kita, masyarakat kita, dan tentu yang keluar dari hati yang jernih adalah cahaya yang baik. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kultum pada pagi hari ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Nah, di sini kita juga akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama akan dilaksanakan TTL 2 Mekanik pada tanggal 19 sampai 23 April yang akan dilaksanakan di kantor pusat. Nah, untuk selanjutnya apa, Kak? Untuk info selanjutnya, walaupun ini di bulan puasa, teman-teman jangan lupa untuk tetap memperhatikan grooming ya. Buat yang cowok, jangan lupa untuk mencukur kumis, jambang, dan rambutnya, serta menggunakan parfum setiap saat. Dan untuk yang cewek, jangan lupa untuk selalu touch up makeup setiap saat dan menggunakan parfum supaya selalu wangi. Untuk selanjutnya, ada info apa lagi, Kak? Nah, untuk info selanjutnya akan ada lelang online pada tanggal 22 April yang akan diselenggarakan di official akun Facebook Cun Motor. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Andai jemari tak sempat berjabat, jika raga tak bisa bersua, bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.